Oke, di sini saya akan membahas tentang noun clauses atau klausa kata benda. Seperti halnya klausa adjektif dan klausa adverb, noun clauses ini adalah subklausa yang diikutkan dengan klausa utama. Jadi noun clauses adalah klausa kata benda. Jadi dia berlaku sebagai kata benda pada kalimatnya. Misalnya contoh di sini, I do not understand what you have said. Jadi I don't understand di sini adalah main clause-nya atau klausa utamanya. Sedangkan what you have said di sini adalah sebagai noun clause-nya. Jadi klausa ini dia berlaku sebagai noun. Secara keseluruhan, klausa ini berlaku sebagai noun di mana dia adalah objek dari kata kerja understand. Jadi apa hal yang saya tidak pahami, yaitu ini, what you have said, apa yang sudah kamu katakan. Jadi dia berfungsi sebagai kata benda. So here beberapa fungsi dari relative pronouns pada noun clauses. Jadi relative pronouns bisa digunakan sebagai connectors dan sebagai subject. Kalau sebagai connector maka dia hanya akan bertugas untuk menggabungkan klausa utama dan klausa noun. Misalnya contoh di sini, he promised that he would buy the house. Jadi dua klausa ini digabungkan dengan sebuah connector yaitu that. That he would buy the house adalah noun clause-nya. Kemudian relative pronoun atau kata ganti pada noun clause ini yang digunakan untuk mengawali noun clause bisa digunakan sebagai subject. Karena sebagai subject maka langsung diikuti dengan verb. Misalnya contoh di sini, we do not know who takes the bag. Jadi di sini who takes the bag adalah noun clause-nya. Who adalah subjeknya, kemudian langsung diikuti dengan verb-nya yaitu takes. So, untuk memahami perbedaan penggunaan sebagai connector dan sebagai subjek, maka sebenarnya yang dibutuhkan adalah pemahaman teman-teman terhadap makna yang diinginkan terhadap kalimatnya, basically. Oke, kemudian kita akan membahas tentang beberapa relative pronouns atau kata-kata yang digunakan untuk mengawali noun clauses. Ini beberapa kata yang digunakan untuk mengawali noun clauses. Ada what, when, where, why, dan sebagainya. Hampir mirip dengan adjective clauses dan adverb clauses, tetapi bedanya adalah noun clauses. Ingat, dia berfungsi sebagai noun. Pada kalimatnya dia berlaku sebagai noun. So, ini penjelasannya. Jadi karena noun, kata benda, maka ada beberapa fungsi dari noun clauses. Kita bahas dulu pertama, dia bisa berfungsi sebagai objek dari sebuah kata kerja atau verb. Berarti dia berlaku sebagai objeknya. Misalnya di sini, I know when he will arrive. Jadi di sini noun clause-nya adalah when he will arrive. Dia adalah objek dari verb-nya yaitu know. Kemudian fungsi berikutnya adalah digunakan sebagai objek dari kata depan. Jadi kalau ada kata depan, kemudian ada sebuah klausa, maka klausanya di situ dia berfungsi sebagai noun clause, sebagai kata benda. Misalnya di sini, I am concerned about whom he will meet. Jadi whom he will meet di sini adalah noun clause-nya. Dia sebagai objek dari preposition di sini yaitu about. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah noun clauses bisa berfungsi sebagai subjek. Karena berfungsi sebagai subjek, maka noun clause-nya akan terletak sebelum verb-nya. Berarti dia bertugas sebagai subjek. Misalnya di sini, when he will arrive is not important. Jadi subjek pada kalimat ini adalah sebuah noun clause yaitu when he will arrive. Oke, ada contoh di sini. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Plank was late caused many problems. Kira-kira apa yang dibutuhkan di kalimat ini? So here yang dibutuhkan adalah coba kita eliminasi dulu jawaban yang tidak melengkapi kalimat. Misalnya B, the driver. The driver, supirnya terlambat menyebabkan banyak masalah.
kurang karena di sini ada verb-nya was sama caused. Berarti di sini diharapkan bahwa ada dua klausa, klausa utama dan klausa anak klausa atau subklausa. Berarti kita nggak bisa langsung menggunakan subjek di sini, the driver. There juga bukan, karena di sini kita membutuhkan subjeknya, karena di sini sudah ada verbnya yaitu was. Because juga bukan, because adalah connector, kita membutuhkan subjek sekaligus connectornya. Berarti jawaban yang tepat adalah A. That he was late caused many problems. Jadi that he was late adalah noun clause-nya. Kemudian kalimat utamanya atau klausa utamanya adalah caused many problems. Jadi that he was late adalah subjeknya pada kalimat ini. Jadi perhatikan bahwa pada setiap kalimat, kalaupun memiliki dua klausa, pastikan dua klausa tersebut, klausa utama dan klausa subnya, memiliki subjek dan verb masing-masing, termasuk juga konektornya. Jadi perhatikan itu. Kemudian di sini kita akan membahas relative pronouns yang digunakan sebagai subjek pada noun clauses. Jadi ini adalah relative pronouns yang beberapa yang bisa digunakan sebagai subjek. Karena sebagai subjek maka tidak lagi diikuti dengan subjek lain, tetapi langsung diikuti dengan verbnya. Misalnya di sini ada dua contoh kalimat. Perhatikan contoh kalimat pertama terlebih dahulu. Whoever he comes to the party must bring a gift. Di sini salah karena whoever di sini sudah berlaku sebagai subjek, jadi kita tidak perlu membutuhkan subjek lain yaitu he. Berarti yang benar adalah langsung whoever langsung diikuti dengan verbnya yaitu comes. Kemudian ini ada contoh penggunaan relative pronouns pada noun clauses sebagai subjek. Coba diperhatikan, di sini sudah jelas bahwa yang dibutuhkan pada kalimat ini adalah subjeknya, karena di sini sudah memiliki verbnya yaitu was. Jadi kira-kira yang tepat adalah yang membuat saya marah, berarti sesuatu hal. Berarti apa? What was on television made me angry. Sesuatu yang ada di televisi membuat saya marah. Jadi perhatikan maknanya, karena kemungkinan jawaban D bisa benar, tapi maknanya akan salah. So that's the tip. Perhatikan makna, pastikan kalimatnya memiliki subjek dan verb pada klausanya masing-masing, serta penggunaan konektornya yang tepat, baik itu sebagai kata hubungnya, konektor, dan sebagai subjek. Oke, thank you.